Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita puji Allah dengan mengucapkan Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Kita sampaikan rasa rindu, rasa cinta kepada kekasihnya dengan mengucapkan salawat Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Kita bermunajat kepadanya agar dia yang menggenggam hati jiwa raga kita ini membukakan hati yang tertutup, melembutkan hati yang keras, menguraikan hati yang kusut, memutihkan hati yang hitam, memudahkan urusan dunia dan akhirat kita. Dan juga kita bermohon kepadanya agar lidah kita, mulut kita selalu bercakap yang indah, memperbanyak zikir kepadanya dengan untayan doa, Rabbi syrahli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Para ketua, para pengurus, para sesepuh, para sepuh, para tokoh agama, tokoh masyarakat, ayah bunda yang insya Allah dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Pada sehat ayah? Alhamdulillah. Pak Ketua sehat ya? Pak Ketua Alam sehat? Pak Haji sehat? Alhamdulillah ya. Ibu sehat semua? Alhamdulillah. Kita lanjutkan kajian kita Syarah Hikam yang hari ini masuk ke dalam hikmah yang ke-55. Qala Al-Imam Ibnu Atha'illah Al-Iskandari, kata Imam, an-nuru lahu kashfu wal basirah lahul hukmu wal qalbu lahul ikbalu wal idbar. An-nur, cahaya, itu fungsinya untuk menerangi. Wal basirah, mata hati, basirah itu mata hati, fungsinya memutuskan perkara. Wal qalbu, dan hati yang kita tahu selama ini, itu fungsinya ikbalu wal idbar, menolak atau menerima, menerima atau menolak apa kata mata hati. Kajian yang lalu masih ada sedikit kaitannya sebenarnya. Kajian yang lalu an-nuru jundul qalbi, nur itu tentaranya hati. Apa itu nur? Nah, itu kita duduk dalam majelis ilmu, itu nur. Mudah berjamaah, itu nur. Mudah berbuat baik, itu nur. Ada kesempatan baca Quran, itu nur. Pokoknya kebaikan dan kebaikan itu nur. Dan itu dikomandain oleh hati. Al-zulmatu jundun nafsi, sementara zulmah, kegelapan, itu tentaranya hawa nafsu. Kalau tadi salat berjamaah mudah, nur, malas salat berjamaahnya, itu zulmah. Ya. Berat baca Qur'annya, itu zulmah, gelap. Siapa komandannya? Nafsu.
Dua hal itu saling berperang, saling berantem. Setiap detik, setiap saat. Pengen bangun jam 2. Alarm sudah nyala. Begitu bunyi alarm, kebangun. Ternyata matiin alarm doang. Itu. Itu. Ya. Kemarin kita sudah bahas itu. Nanti akan kita lanjutkan. Kalau tadi an-nuru kasfu, tugas nur itu menerangi. Jadi di dalam tubuh kita itu, fungsinya hati itu, fungsinya di dalam nur itu ada 3 lagi. Ya. Fungsinya dalam berbuat baik itu ada 3 lagi. Yang pertama nur yang menerangi hati kita, yang menerangi jiwa kita. Ya. Sehingga terlihatlah mana yang baik, mana yang tak baik. Itu tugas nur. Sementara basirah, mata hati itu tugasnya memvonis, menghukumi. Sudah terlihat oleh mata hati, kata mata hati, ini baik nih, oh ini haram, oh ini makruh, ini dosa, ini pahala. Itu tugasnya mata hati. Yang mengambil keputusan itu adalah hati. Mudahnya kita melakukan kebaikan karena dilakukan oleh hati yang sudah diputuskan oleh mata hati. Apa kata mata hati? Itu baik itu. Contoh kita ambil satu apa namanya? Sebenarnya udah tak kirim itu sama Ustadz Ajis, sama Ustadz Adi juga, kok nggak datang ya. Contohnya taat. Contohnya ini, kita duduk dalam majelis ilmu ini. Kata mata hati, duduk dalam majelis ilmu itu banyak manfaatnya. Walaupun ngantuk, kan begitu ya. Walaupun ngantuk, kata mata hati, duduk aja dalam majelis ilmu itu, walaupun ngantuk dapat pahala. Tapi jangan diikuti ngantuknya, nggak dapat pelajaran. Pahala dapat, tapi mata pelajaran nggak dapat. Ya udah, ini pahala aja dah. Juga begitu juga. Kita ambil contoh ini. Duduk dalam majelis ilmu ini, minimal yang kita dapat itu, kata mata hati, ada 11. Udah dapat salat berjamaah, udah dapat duduk dalam majelis ilmu, duduk dalam majelis ilmu pagi, subuh lagi, waktu isyraq lagi. Satu kata keutamaannya, husnul ta'at, baiknya taat, baiknya menuntut ilmu. Kalau menuntut ilmu ini dasarnya taat, dasarnya perintah mata hati kita, satu, Allah ridho pada kita. Nah, ini yang incar, yang kita incar itu adalah Allah ridho. Yang paling besar di dunia ini, di alam jagat raya ini adalah keridhaan Allah. Langit tinggi, alam ini besar, bumi ini luas. Wa ridwanum minallah. Ridho Allah itu mengalahi ketinggian langit, mengalahi kebesaran alam jagat raya ini. Seorang hamba yang sudah diridhoi oleh Allah, derajatnya lebih tinggi daripada langit, lebih besar daripada alam jagat raya ini. Kapan dapatnya itu? Ketika hamba itu duduk dalam majelis ilmu. Dasarnya taat. Kita tak nyadar itu. Kalau Allah nggak redho kita duduk dalam majelis ini, itu Allah nggak kasih. Duduk dalam majelis ilmu ini cahaya. Karena tahu dia diberikan cahaya kepada orang-orang yang mau menerima cahaya itu. Alhamdulillah itu diberikan oleh Allah kepada kita.
walaupun kita masih banyak dosa. Nah, ketika seorang hamba diberikan kemudahan melakukan kebaikan, maka saat itu Allah ridho kepadanya. Akbaru ni'amillahi ta'ala ala abdi, yang lebih besar, nikmat yang lebih besar dari Allah kepada hambanya itu yaitu ridhonya Allah. Nah, kan setiap hari kita berdoa kepada Allah, nas'aluka ridhoka wal jannah. Kalau Allah ridho, usaha kita mudah. Kalau Allah ridho, apa yang kita lakukan itu mudah. Gitu. Kalau Allah sudah ridho, apa yang kita lakukan itu, walaupun itu berbentuk dunia, walaupun berbentuk dunia, itu dapat keridhaan Allah. Bentuk dunia, pekerjaan dunia itu, tapi itu sudah mendapatkan keridhaan dari Allah Subhanahu wa taala. Artinya apa? Kalau Allah sudah ridho, ada nilainya, ada pahalanya, ada kebaikan yang nanti akan kita raih. Karena ini perkara dunia ini kan banyak. Kalau ini selama ini kita paham dunia itu mencari jabatan, mencari popularitas, mencari kekayaan, mencari nama besar, mencari itu. Iya, itu dunia. Sebenarnya kita salat ini juga dunia. Dunia. Kita duduk dalam majelis ilmu ini juga dunia. Baca Quran dunia, salat malam dunia, salat duha dunia, haji dunia. Tapi dunianya buat akhirat. Dunianya buat akhirat. Tapi juga banyak amalan akhirat yang kita lihat menjadi amal dunia. Tidak sedikit juga amalan perbuatan dunia yang menjadi amalan akhirat. Keluar rumah, habis sholat subuh keluar rumah ke kantor jam 7 umpamanya, begitu keluar bismillah ya ala sunnati rasulillah, bismillah tawakkaltu ala Allah la haula wala quwata illa billah. Kenapa keluar rumah? Cari rezeki yang halal supaya anak istri bisa hidup dengan perkara yang halal dunia, tapi ujungnya untuk akhirat. Yang kedua, dapat doa malaikat. Kita duduk ini dapat doa malaikat. Malaikat berdoa kepada orang-orang yang melakukan taat. Ridho bima yasna. Kenapa malaikat ridho? Karena Allah sudah ridho. Malaikat yang dekat kepada Allah itu Jibril. Apa yang dilakukan oleh Allah, Jibril tahu. Kalau Jibril sudah tahu, diserukan semua jutaan malaikat itu. Hei malaikat semuanya, anak buahku, aku ridho kepada seseorang yang ada di dalam majelis taklim Masjid Asy-Syakur. Yang disebut itu bukan rame-rame, disebut satu persatu. Satu persatu itu didoakan oleh jutaan malaikat. Kalau kita kan berdoa, Allahumma filil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat, kan jamak itu ya, jamak. Tapi malaikat doain kita itu enggak. Misalnya Allahumma filil jamaah Masjid Asy-Syakur, enggak, bukan begitu doa malaikat. Doa malaikat itu disebut nama kita satu persatu. Indah enggak itu? Indah. Nah, disebut satu persatu. Allahumma fir li hadzal talib, ya Allah ampuni bagi sepenuntut ilmu Fulan bin Fulan itu. Nah, satu persatu ya Allah. Nah, itu kerja siapa? Kerjanya hati yang diperintahkan oleh apa tadi? Mata hati, disebut dengan basirah. Nah, tapi sebaliknya nanti kita contoh, ada orang kata mata hati, ada hatinya dia melakukan kebaikan. Maka kalau bahasa kita itu, ada orang kita lihat, waduh bejatnya masya Allah, dia melakukan keburukan itu boleh jadi
sudah tertutup mata hatinya. Tapi mata hatinya mengatakan itu nggak boleh, tapi dikerjakan oleh hatinya. Fungsi mata hati itu nggak berfungsi. Mata hati itu sudah tak berfungsi. Yang ketiga, Nabi ridho. Nabi itu kadang-kadang ngelihat sesekali itu, dia terutama kadang hari Senin atau hari Jumat itu diperlihatkan kepada Allah. Allah memperlihatkan amal kita. Amal perbuatan kita itu setiap hari Senin, setiap hari Kamis itu dilihat oleh Allah. Kadang-kadang diperlihatkan kepada baginda Nabi. Muhammad, ini amalan umatmu bulan min bulan di Pesona Mungil, ini amalnya nih. Dari jam 7 pagi sampai jam 5 sore, ini amalannya nih. Dari jam 7 sampai jam 12 baca Quran, kebaikan, sedekah, berbuat baik. Ya. Tapi ada jam 12 itu nonton TV. Dilamporkan sama dilihatkan oleh Allah kepada Nabi. Kalau yang dilihatkan oleh Allah kepada Nabi itu yang baik, Nabi senyum. Tapi kalau diperlihatkan oleh Allah, nih amalan umatmu bulan bin bulan yang lakukan dosa, misalnya apa, gelar doktor nggak jelas kan ya, diperlihatkan oleh Allah. Ini Nabi itu kecewa itu. Ya, Nabi yang ketiga Nabi ridho. Yang keempat, bukti syukur. Ini duduk kita ini dalam bukti syukur. Syukur apa? Syukur alhamdulillah bisa dengar. Kenapa duduk dalam majelis ilmu? Nyukurin kuping nih masih bisa dengar. Nyukurin mata ini masih bisa ngelihat. Nyukurin kesempatan, masih ada beri kesempatan. Nyukurin rezeki. Nyukurin semuanya, mensyukuri semuanya. Pastilah la in syakartum la azidannakum, kata Allah. Kalau kita mensyukuri pendengaran aja ini, yang kemarin itu sebenarnya kalau nggak duduk dalam majelis ilmu ini udah mulai rada-rada apa namanya itu? Pikun ya. Mudah rada dong nggak mulai kedengaran itu lagi. Pikiran udah mulai oleng ya, karena duduk di dalam majelis ilmu. Kenapa mau duduk dalam majelis ilmu? Nyukurin pikiran ini, nyukurin otak ini biar bisa bersyukur, biar pandai memikirkan. Ditambah terus kekuatan-kekuatan itu. Karena orang yang duduk dalam majelis ilmu itu diberikan kekuatan oleh Allah, disehatkan badannya. Kalau kita sakit, datang nih dalam majelis ilmu, insya Allah sembuh. Insya Allah sembuh. Nggak ada orang yang dalam majelis ilmu itu tambah sakit, enggak. Kenapa? Karena mensyukuri kesehatan, kebaikan yang diberikan oleh Allah. Yang kelima, menarik berkah. Itu duduk dalam majelis ilmu ini menarik berkah. Berkah apa? Barak dahaulahu, keberkahan yang diberikan oleh ziyadatul khair. Apa mana berkah itu? Ziyadatul khair, bertambah kebaikan, tambah baik, tambah soleh, tambah benar. Yang keenam, menerangi hati. Orang yang banyak menuntut ilmu, orang yang banyak duduk dalam majelis ta'lim itu hatinya terang. Kalau hati sudah terang, insya Allah hidup kita juga terang. Kayak tadi itu. Nggak ada lagi sombong, nggak ada lagi angkuh, nggak ada lagi banyak mengeluh, nggak ada lagi banyak komen. Yang ada udah nerima aja. Karena sudah banyak ilmu yang masuk ke dalam hatinya. Yang ketujuh, qarbu'in anil jannah, dekat kepada surga. Dekat kepada surga. Kita dekat dengan ini. Karena kenapa kata Nabi, majelis ilmu ini taman surga. Orang yang meninggal di dalam ini udah pernah disampaikan belum Pak Tuhan? Belum ya? Belum ya. Orang yang meninggal di
taman depan rumah, di mana temannya, di mana meninggalnya, lagi nyiram kembang di depan rumah, di taman dekat rumah, ya masuk ke dalam rumah. Taman kota, taman alun-alun, di mana meninggalnya, di alun-alun, kan di mana meninggalnya, lagi ngaji, ya masuk surga. Jadi orang yang meninggal di dalam majelis ilmu, itu pasti masuk surga. Sekarang, nah jangan sekarang, nanti. Nah itu pasti oleh Allah. Yang keenam, yang kedelapan, al-bu'du anil minan nar, jauh dari neraka. Jauh dari neraka. Orang yang banyak duduk dalam majelis ilmu jauh dari neraka. Neraka itu kalau berlubang sebesar lubang jarum, orang yang ada di timur sampai ke maghrib sana itu, dari masyrik ke maghrib itu kebakar semuanya. Berlubangnya apa? Coba ambil jarum, nanti tusukkan ke baju, ke kain, berlubang nggak itu? Lubangnya nggak kelihatan. Andaikan neraka berlubang sebesar itu, orang yang ada di ufuk timur, di ufuk barat kebakar semuanya. Saking panasnya neraka itu. Gambar